Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Piana, NPM 257831333. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu array. Array adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama, misalnya angka atau teks. Dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Indeks ini selalu dimulai dari 0, bukan 1. Array ini sangat membantu programmer karena membuat hidup lebih mudah. Misalnya, jika kamu ingin menyimpan nilai ujian 50 siswa, daripada membuat 50 variabel satu persatu, lebih baik menggunakan array. Satu nama, banyak data, dan sangat praktis. Deklarasi dan inisiasi array. Deklarasi dan inisiasi array adalah langkah pertama yang perlu dipahami saat bekerja dengan array dalam berbagai bahasa pemrograman. Deklarasi array berarti mendefinisikan variabel yang akan menyimpan array, sedangkan inisialisasi array berarti memberikan nilai awal kepada elemen-elemen array tersebut. Deklarasi array dalam berbagai bahasa pemrograman. Dalam Python, array dapat dideklarasikan menggunakan list karena Python tidak memiliki tipe array built-in seperti beberapa bahasa lain. Namun, kita dapat menggunakan modul array ketika kita membutuhkan array dengan tipe data yang sama. Akses dan modifikasi elemen array. Akses dan modifikasi elemen array adalah operasi dasar yang perlu dipahami saat bekerja dengan array. Dalam bagian ini, kita akan membahas cara mengakses elemen array menggunakan indeks batasan array serta bagaimana cara modifikasi elemen-elemen dalam array. Cara mengakses elemen array. Untuk mengakses elemen array, kita perlu menggunakan indeks array. Biasanya dimulai dari 0 dan berurutan hingga ukuran array dikurangi 1. Misalnya, dalam array dengan 5 elemen, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita dapat mengakses elemen array dengan menggunakan indeks tersebut. Operasi dasar pada array. Operasi dasar pada array meliputi berbagai tugas yang umumnya dilakukan saat bekerja dengan data dalam array. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa operasi dasar termasuk menambah dan menghapus elemen, mencari elemen dalam array, serta mengurutkan elemen array, menambah dan menghapus elemen. Untuk menambah elemen pada array, kita dapat menggunakan berbagai metode yang disediakan oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Di sisi lain, untuk menghapus elemen, kita perlu mempertimbangkan konsep dasar dari jenis array yang digunakan, yaitu statis atau dinamis. Iterasi melalui array. Iterasi melalui array adalah proses penting dalam pemrograman untuk memanipulasi dan memproses setiap elemen dalam array. Dalam bagian ini, kita akan membahas cara melakukan iterasi melalui array menggunakan loop for dan loop wait, serta memberikan contoh penggunaan iterasi pada array. Iterasi menggunakan loop for. Loop for adalah cara paling umum untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen array. Dalam setiap iterasi, kita dapat mengakses elemen array pada indeks tertentu dan melakukan operasi yang diperlukan. Ciri-ciri utama array dalam pemrograman adalah elemen memiliki tipe data yang sama, disimpan secara berurutan,
di memori dan elemennya diakses menggunakan indeks berbasis 0. Array juga seringkali memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi. Karakteristik utama array yang pertama yaitu tipe data yang sama. Semua elemen dalam satu array harus memiliki tipe data yang seragam, misalnya semua angka integer atau semua teks string. Yang kedua yaitu penyimpanan berurutan, yaitu elemen-elemen array disimpan secara berdampingan di memori yang membuat proses pengaksesan data menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu akses dengan indeks. Setiap elemen dapat diakses secara langsung menggunakan nomor urutan yang disebut indeks. Indeks ini umumnya dimulai dari angka 0. Yang selanjutnya yaitu ukuran tetap. Dalam banyak bahasa pemrograman, ukuran array harus ditentukan di awal saat deklarasi. Ini berarti jumlah elemen tidak bisa diubah setelah array dibuat. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas. Meskipun ukuran tetap, nilai setiap elemen di dalamnya bisa diubah atau ditimpa dengan nilai baru. Struktur data linear. Array merupakan struktur data yang tersusun secara linear atau satu dimensi. Namun, ada juga array multidimensi yang merupakan array di dalam array. Jenis-jenis array ada 3, yaitu yang pertama, array satu dimensi. Ini adalah jenis array yang paling sederhana. Data dapat disimpan dalam satu baris atau kolom, dan setiap elemen diakses hanya menggunakan satu indeks atau satu nomor posisi. Contoh konseptual sebuah daftar nilai seperti daftar suhu harian atau daftar nama mahasiswa, aksesnya yaitu array indeks, visualisasinya yaitu A1, A2, A3, A4 atau dots. Yang kedua yaitu array 2 dimensi. Jenis ini menyerupai tabel atau grid QC, dapat disimpan dalam baris dan kolom, dan setiap elemen diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Contoh konseptualnya, sebuah spreadsheet atau matriks dalam matematika dapat diakses array, baris, dan kolom. Visualisasinya barisnya 1, 2, 3, baris keduanya 4, 5, 6, baris ketiganya 7, 8, 9. Di situ ada 3 kolom. Untuk mendapatkan nilai 6, kita dapat mengakses indeks baris 1 di kolom 2. Array multidimensi. Array multidimensi ini adalah array dengan 3 dimensi atau lebih. Meskipun secara teoretis tidak ada batasan jumlah dimensi dalam praktik, array 3D dan 4D adalah yang paling sering ditemui. Contoh konseptual 3D array, sebuah kubus data, misalnya data suhu berdasarkan lokasi, waktu, dan kedalaman, atau representasi volume. Yang kedua yaitu 4D array atau lebih, sering digunakan dalam komputasi ilmiah atau machine learning, sebuah tensor di mana dimensi bisa mewakili sampel, tinggi, lebar, dan saluran warna. Akses array yaitu DIM1, DIM2, dan DIM3. Visualisasinya mirip dengan kubus atau tumpukan tabel. Yang keempat yaitu array jagged atau ragged khusus. Ini adalah array 2 dimensi atau lebih, di mana setiap baris tidak harus memiliki jumlah kolom yang sama. Contoh konseptualnya, menyimpan daftar pemenang medali untuk beberapa negara, di mana setiap negara memiliki jumlah total medali yang berbeda. Karakteristik
karakteristiknya, baris pertama mungkin memiliki 5 elemen, baris kedua 3 elemen. Secara singkat, mayoritas array yang ditemui akan jatuh dalam kategori 1 dimensi atau 2 dimensi. Array multidimensi dan jagat adalah variasi yang digunakan untuk struktur data yang lebih kompleks. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan array. Setiap hal pasti ada plus minusnya, termasuk array. Kelebihan array adalah yang pertama efisien, menyimpan banyak data dalam satu tempat. Yang kedua cepat diakses. Karena datanya berurutan di memori, aksesnya sangat cepat. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama ukuran tetap. Harus menentukan jumlah elemen dari awal, tidak bisa menambah seenaknya. Yang kedua yaitu tipe sama. Semua elemen harus memiliki tipe data yang sama dan tidak bisa dicampur. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai array. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.